Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Fajriani Putri dari kelas R7B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peranan konteks. Selamat menonton. Pengertian konteks. Rani DKK tahun 2000 dalam Cadis tahun 2019 halaman 37 menyatakan, konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain baik lisan maupun tulis dan juga nirkata. Konteks sangat menentukan ujaran. Apabila konteks berubah, dapat dipastikan ujaran pun akan berubah. Lubis tahun 2015 halaman 59 menyatakan, pentingnya konteks itu untuk menentukan makna suatu ujaran. Bila konteks berubah, berubah pula lah maknanya. Selanjutnya, Runjana DKK tahun 2018 halaman 28 menyatakan, konteks dalam pragmatik adalah segala macam aspek yang sifatnya luar bahasa atau ekstra linguistik yang menjadi penentu pokok bagi kehadiran sebuah makna kebahasaan. Selanjutnya, Saragi dalam perspektif LFS tahun 2006 halaman 4 menyatakan, konteks merupakan wahana terbentuknya teks. Tidak ada teks tanpa konteks. Konteks mengacu pada segala sesuatu yang mendampingi teks. Unsur-unsur konteks. Rani DKK tahun 2000 halaman 190 dalam Cadis 2019 halaman 37 menyatakan, hal yang terkait dengan percakapan selalu melibatkan 8 komponen tutur antara lain 1. Penutur 2. Petutur 3. Pokok pembicaraan 4. Latar 5. Penghubung bahasa lisan dan tulis 6. Dialek 7. Bentuk pesan dan 8. Peristiwa tutur. 1. Penutur dan petutur. Penutur adalah orang yang menyampaikan informasi, sedangkan petutur adalah orang yang menerima informasi. Baik penutur maupun petutur tidak selalu memiliki latar belakang sosial dan budaya yang sama. Contoh, jika ada seseorang yang mengatakan operasi harus segera dilaksanakan, ujaran ini maknanya bisa beragam, bergantung siapa yang mengatakannya. Kalau ujaran ini diujarkan oleh Korlantas, maknanya razia kendaraan bermotor. Jika yang mengatakan dan lantamal, maknanya razia nelayan asing atau pengiriman barang ilegal. Kalau yang mengatakannya dokter, maka maknanya pembedahan. Ujaran ini berbeda maknanya bergantung siapa penuturnya. Selanjutnya, pokok pembicaraan. Hal yang dibahas dalam pertemuan hendaknya sesuai dengan latar belakang partisipan. Dengan kesesuaian itu, partisipan akan mudah menerima informasi yang disampaikan oleh pembicara. Contoh, orang yang mempunyai latar belakang ilmu bahasa Indonesia akan sulit menerima ketika mengikuti seminar tentang ilmu kimia, fisika, mikrobiologi, dan lain-lain. 3. Latar. Seorang pembicara dapat bertemu dengan pendengar di tempat tertentu. Tempat itu bisa formal atau non-formal.
Contoh, pertemuan dalam rangka seminar di suatu gedung atau kantor, pembicara menggunakan bahasa formal. Situasinya akan berbeda jika terjadi pertemuan antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional, pasar regional, atau pusat perbelanjaan. Terjadinya pertuturan antara pedagang dengan pembeli tidak diperlukan penggunaan bahasa formal. 4. Penghubung bahasa lisan dan tulis. Penghubung yang dipakai oleh penutur untuk menyampaikan informasi kepada mitra tutur dapat berupa bahasa lisan dan tulis. Pemilihan bahasa lisan atau tulis tentu bergantung kepada siapa ia berbicara, dalam situasi yang bagaimana, dekat atau jauh. Kalau dekat, tentu secara lisan, tetapi kalau jauh, tentu harus dengan tulisan atau telegram. 5. Dialek. Penggunaan dialek harus diperhitungkan secara cermat. Jika penutur menjadi pembicara dalam situasi resmi, hendaknya dapat menghilangkan dialek daerah tertentu. Jika hal itu tetap dilakukan, pembicara yang bersangkutan akan menjadi bahan tertawaan oleh mitra tutur. Oleh karena itu, pembicara yang bijak sedapat mungkin menghindarkan hal itu. Karena secara teoritis, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai situasi. Jadi, bahasa yang semakin jauh dari sifat kedaerahan, bahasa itu semakin baik. Begitu juga sebaliknya, semakin dekat dengan sifat kedaerahan, bahasa itu semakin tidak baik. Contoh, dalam peristiwa wawancara, umpamanya di daerah Indonesia yang memakai dialek tertentu, memakai bahasa dialek tersebut jauh lebih baik daripada memakai bahasa Indonesia resmi. Dengan memakai bahasa dialek yang diwawancarai itu, perasaan akrab akan timbul dan informasi yang dikehendaki dari wawancara itu akan tercapai. 6. Bentuk pesan. Pesan yang hendak kita sampaikan haruslah tepat karena bentuk pesan ini bersifat fundamental dan penting. Banyak pesan yang tidak sampai kepada si pendengar karena bentuk pesannya tidak sesuai dengan si pendengar dengan situasinya. Bentuk pesan haruslah umum kalau pendengarnya itu banyak, dan bentuk pesan itu khusus kalau pendengarnya tertentu. Isi dan bentuknya haruslah sesuai karena bila antara keduanya tidak sesuai, jelaslah pesan itu atau informasi itu gagal dicerna. Contoh, bentuk pesan formal yaitu pada acara sidang, rapat, kuliah, dan lain-lain. Sedangkan contoh bentuk pesan semi formal yaitu pada acara penyuluhan, acara ulang tahun, kendurian, dan lain-lain. Lalu bentuk pesan non-formal pada acara yang bersifat personal, contohnya pertemuan keluarga, berpacaran, transaksi jual beli di pasar, dan lain-lain. Selanjutnya ada peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan saat berlangsungnya pertuturan. Peristiwa tutur tentu bermacam-macam, ditentukan oleh tujuan pembicaraan itu. Setiap peristiwa itu akan berbeda cara penuturnya, karena setiap peristiwa menghendaki tutur tertentu. Jadi dengan demikian, kita ketahui bahwa peristiwa itu adalah sebanyak kontak bahasa yang kita adakan dengan orang lain. Dengan kata lain, peristiwa tutur itu tidak terkira. Contoh, saat berlangsungnya pertuturan pada sidang di pengadilan negeri dapat dipastikan berbeda dengan saat penyuluhan keluarga berencana. Karena sidang di pengadilan negeri situasi formal, sedangkan suasana penyuluhan keluarga berencana dapat menyesuaikan keadaan, situasi, dan bahasanya pun semi formal. Konteks situasi tutur. Leach tahun 1983 dalam Runjana DKK tahun 2018 halaman 38 menyatakan, maka berkaitan dengan ini, saya berani mengatakan bahwa tanpa pertimbangan konteks pragmatik,
yang berupa speech situation atau situasi tutur ini, bahasa, baik dalam pengertian lisan maupun tulis, tidak memiliki makna yang jelas, bahkan bisa meleset arena penuh dengan anomali dan ambiguitas. Hanya berkat kehadiran konteks, ambiguitas dan anomali dapat benar-benar ditiadakan. 1. Penyapa dan pesapa. Dimensi-dimensi yang berkaitan dengan diri penyapa dan pesapa yang juga dapat disebut sebagai penutur dan mitra tutur dan bermacam-macam. Misalnya saja umurnya, jenis kelaminnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonominya, dan lain-lain. 2. Konteks tuturan. Semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama penutur dan lawan tutur itulah yang sangat berguna dalam menafsirkan makna bentuk kebahasaan tertentu yang hadir dalam pertuturan. 3. Tujuan tuturan. Pragmatik sesungguhnya menunjukkan pada aktivitas-aktivitas kebahasaan yang berorientasi pada tujuan atau goal, bukan maksud atau purpose. Maka dapat dikatakan pula bahwa pragmatik itu merupakan tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 4. Tuturan sebagai bentuk tindakan. Tuturan merupakan tindak verbal yang dikaji dalam pragmatik itu sendiri. Jelas bahwa tuturan yang disampaikan oleh seorang penutur dan sebuah masyarakat bahasa adalah sesuatu yang sifatnya konkret. Sesuatu yang jelas yang kemudian dapat dicermati. 5. Tuturan sebagai produk bentuk tindak verbal. Tuturan sebagai tindak verbal dapat dilihat secara jelas pada bentuk seperti tanganku gatal. Sebagai kalimat, dengan melihat konstruksinya saja, bentuk kebahasaan yang demikian itu dapat dikatakan sebagai sebuah tuturan bermodus deklaratif. Sebagai deklaratif, bentuk kebahasaan demikian itu dimaksudkan untuk menyampaikan informasi bahwa tangan saya itu gatal. Konteks pemakaian bahasa. Imam Syafi'i tahun 1990 halaman 126 dalam Lubis tahun 2015 halaman 60 menyatakan, konteks pemakaian bahasa dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Konteks fisik, 2. Konteks epistemis, 3. Konteks linguistik, 4. Konteks sosial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.